Semaian ketiga, semaian saya yang ketiga adalah saya akan polybag. Okay. Hai, selamat bertemu kembali. Oke, hari ini hari Isnin. Oke, bersamaan dengan 30 Januari 2021. Oke, program kita petang ini. Oke, kita akan buat pencatasan, iaitu mengambil bibit pada pokok lada. Okey, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita ambil bibit atau benih pada pokok lada. Okey, yang pertama, sebelum kita ambil, kita pastikan bibit yang kita mau ambil itu adalah dalam keadaan sehat, baik dan tidak penyakit, bebas daripada penyakit. Okey, nanti saya akan tunjuk macam mana cara untuk ambil keratan bibit pokok lada dan cara semaiannya. Okey, jom. Ini bibit atau keratan yang kita akan ambil nanti. Okey, memang kita cari yang sehat, yang baik untuk dijadikan tunas. Okey, kalau kita tengok daripada segi pokok, memang pokok besar, memang sehat. Okey, hampir sebesar ibu jari. Okey, kita akan buat keratan. Kalau saya akan buat keratan, hitung dia punya dahan. Macam contohnya macam ini, 1, 2, 3, 4. Saya akan potong dekat sini ataupun dekat sini. Okey, saya akan potong antara ini dengan ini. Jadi yang ini saya dapat ambil, yang atas ini saya dapat ambil, dia akan menjadi bibit atau keratan untuk tanaman seterusnya. Okey, jom saya tunjukkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kita akan kupirkan, keluarkan dia punya urat daripada cengkaman pokok, cengkaman tiang. Okey, kita keluarkan dengan berhati-hati supaya dia punya urat tidak rosak atau tidak putus. Okey, kita keluar dengan penuh berhati-hati. Okey, adalah satu contoh tunas yang kita sudah ambil. Okey, untuk dijadikan pokok baru. Dalam satu ini kita dapat 1, 2, 3 atau 4 pokok. 3 atau 4 pokok kita akan dapat dekat sini. Jadi ini keratan kita tadi. Ini pokok yang kita potong. Okey, selepas kita cantas. Kita cantas sini. Okey, maka tunas baru dia akan keluar sini, 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 sini dan sini. Kita akan ikat. Okey, nanti kita tengok. Ini yang tunas kita sudah ambil. Okey, 1, 2, 3 kita potong. Jadi daun yang muda, yang atas ini kita buang. Okey, jadi macam ini. Ini akar yang kita ambil tadi daripada dia punya tiang. Okey, itulah kita perlu berhati-hati. Okey, kita menanggalkannya daripada tiang harus berhati-hati supaya dia punya urat tidak rosak, dan kita akan tanam. Okey, kita akan tanam. Kita ada 3 cara kita akan tanam atau kita akan semai. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey.
1, 2, 3. Okey, kalau ikutkan, kalau kita tidak ada pokok banyak, okey, kita tiada tunas banyak atau keratang banyak, yang muda seperti ini pun kita boleh tanam. Okey, ini yang muda. Okey, kita boleh tanam. Apa kita dapat dia punya tunas pada sini. Cuma tengok ada tunas di sini. Itu dia punya mata baru. Okey, jadi ini akar dia. Okey. Nanti saya akan tunjuk macam mana cara saya tanam. Okey, jom kita pergi selanjutnya. Okey, sekarang apa kita akan buat adalah kita galikan lubang. Okey, ini lubang kita gali. Okey, kita gali lubang ini. Okey, lubang ini kita gali dia perlu dalam. Okey, ini yang tunas kita ambil tadi. Okey, tunas kita ambil sana. Kita boleh tanam 2 pokok dalam satu tiang, ataupun kita tanam 1 pokok. Okey, cara kita tanam. Okey, cara kita tanam nanti saya akan tunjukkan. Sebelum itu, okey, ini penting. Ini penting, dolomine. Okey, dolomine. Kalau dekat Sarawak kita panggil baja batu. Satu beg 50 kilo dalam 30 lebih. Okey, kalau ikutkan kita akan buang baja batu ini atau dolomine, bagi buang dia punya masam. Okey, kita buang dekat sini, dekat dia punya lubang. Okey, kita buang 1 kilo. Kita akan buang 1 kilo lah kalau ikutkan, tapi saya selalu agak-agak lah. Memang saya buang cukup-cukup lah. Okey, jadi yang ini tadi tunas ini kita sengitkan 45 derajat. Okey, yang ini kita pergi tiang. Okey, yang ini pun sama, kita pergi tiang. Okey, 45 derajat. Lepas tu kita akan tutup balik lubang. Okey, kita tutup balik lubang. Okey, kita tutup balik. Kita tutup balik lubang. Okey, tutup. Okey, okey, kita tutup balik. Kita letak lagi baja satu. Okey, buang dia punya masam tanah. Turunkan dia punya pH lah. Kita biasanya turunkan dia punya pH supaya tanah tidak masam. Okey, lepas kita buat macam ini adalah netting. Okey, kita akan tutup. Kita akan tutup supaya dia tidak kena lebihan cahaya matahari. Okey, kita akan tutup. Okey, kita akan tutup macam ini. Okey, inilah keadaan lepas dalam 3 atau 4 minggu lepas kita potong. Okey, daripada keratan ini kita ambil tunas dia atau bibit dia. Okey, dia akan keluar satu tunas baru.
Okey, dia akan keluar satu tunas baru dan ini akan kita ikat. Nanti dia akan keluar satu lagi. Ada mata tunas dekat sini, dia akan keluar. Yang ini pakai sebelah. Nanti akan keluar lagi dari bawah-bawah sini. Dari bawah sini dia akan keluar lagi. Kita akan ikat. Jadi dia akan penuhkan dia punya tiang. Okey. Selepas seminggu kita potong dia punya karatan untuk ambil bibit. Inilah yang saya cakap, dia punya tunas baru. Okey, tunas baru ini nanti yang kita akan ikat ikut dia punya tempat lah. Kalau dia pergi sini kita ikat sini, kalau ini pergi sini kita ikat sini, dan yang bawah ini kalau dia keluar sini kita akan ikat belakang. Okey, jadi yang sini kita akan ikat sebelah sini, jadi dia akan pusing satu tiang. Okey, yang ini pergi sini, yang ini pergi sini, yang ini pergi sini, yang ini pergi sini. Okey, jadi dia akan berkumpul satu tiang. Okey, kalau kamu tengok memang keadaan rumput memang saya cabut, tapi ada juga yang saya tidak cabut. Bukan apa, sebab kalau ada rumput, pencahayaan dari atas dia akan kurang apabila dia terkena rumput. Jadi saya tengok dia punya pokok, kalau pokok belum betul-betul sehat, saya biarkan dulu lah, biar dia penuh dengan rumput, lepas tu baru saya cabut. Satu lagi kelebihan dia berumput, kita cabut dia punya tanah ini, dia punya tanah, setiap kali kita cabut dia akan dia akan terangkat. Jadi dia punya tanah lembut lah untuk menggalakkan dia punya akar bergerak dalam. Okey, sebab dia biasa kita reraikan dia punya tanah. Okey, bagi saya lah, pengalaman saya dan ilmu saya lah, lain orang lain lah cara dia. Okey, jom kita lihat proses seterusnya. Selain pada kita tanam terus, kita akan tengok cara semaian. Okey, jom. Okey, kita sudah sampai tempat semaian. Okey, dekat sini saya akan tunjukkan cara semaian. Kita ada dua cara. Okey, kalau ada yang kurang, anda boleh komen. Okey, kalau ada yang lebih pun anda boleh komen. Jangan lupa share dengan kawan-kawan jika perkongsian saya ini memberi manfaat kepada petanam-petanam, kebun semua. Okey, jom kita lihat macam mana saya semai. Semaian ketiga, cara semai saya yang ketiga adalah saya menggunakan polybag. Okey, saya akan isi tanah dalam polybag. Jadi tunas tadi saya akan simpan dalam sini. Okey, saya akan simpan dalam sini. Contoh macam ini adalah dalam usia 2 minggu. Okey, kalau kamu tengok memang ada keluar bunga baru. Okey, kalau kita zoom pergi di bawah, okey, anda akan nampak ada satu tunas baru yang akan keluar. Jadi tunas itu yang kita akan letak dekat tiang lada. Okey, ini adalah cara yang kedua. Okey, semaian saya. Okey, yang saya sudah potong minggu lepas dengan minggu yang satu lagi. Dekat sini ada usia sampai 2 dan 1 minggu. Okey, okey. Cara ketiga adalah penyediaan tapak seperti ini. Okey, ya, jadi penyediaan tapak ini saya biasanya akan simpan dekat sini usia dalam 1 minggu. Okey, kenapa dia 1 minggu? Sebab saya akan gunakan dia punya akar. Kalau dia punya akar sudah bergerak dan ada akar baru dan ada akar yang sudah melekat dekat tanah, saya akan cabut dan pindah terus pergi tapak sebenar. Okey, jadi perbezaan antara dekat semaian ini dengan polybag ada beza. Okey, yang ini saya tunggu dia punya akar, ada keluar akar putih, ada keluar akar baru dalam usia 1 minggu, saya akan pindah. Okey, yang dekat sini saya memang polybag, saya akan biarkan tunas dia keluar, baru saya akan pindah. Okey, jadi prosesnya tetap sama, walaupun saya semai dekat tanah dengan polybag, proses tetap sama. Memang saya akan beri doloman bagi mengurangkan masam tanah. Okey, itu saja perkongsian saya mengenai tanaman lada. Okey, pengambilan tunas.
Oke, cara ambil bibit. Oke, cara semaian. Kita ada 3 cara semaian tadi. Oke, kalau video ini memberi manfaat pada Anda boleh kongsi dengan teman-teman lain. Oke, mana tahu suatu hari nanti Anda ingin berkecimpung dalam tanaman lada. Oke, walaupun benda yang saya berikan mungkin kurang daripada pengetahuan daripada lembaga lada, tapi bagi seorang petani kita mesti mencari kelebihan atau kebaikan yang baru lah. Oke, mana kita cari apa yang lebih bagus untuk kita lah. Kita belajar sendiri itu lebih bagus. Kalau kita mengharapkan orang apabila pun tidak akan. Oke, apa-apa kongsi dengan rakan-rakan Anda yang baik, kita jadikan teladan. Oke, ambilkannya jadi pengajaran, belajar cara penanaman supaya kita dapat bertanam dengan lebih baik lagi. Oke, itu saja daripada saya. Bye bye.